Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur kembali atas kebaikan dan anugerah-Nya. Dan kita percaya bahwa segala makhluk yang hidup, segala sesuatu yang ada di bumi yang kita pijak ini harus senantiasa sujud menyembah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memelihara, Tuhanlah yang menjadikan kita. Mari bersama-sama, bersama dengan seluruh alam, kita pujikan NKB 6, bait pertama dan kedua, NKB 6, bait pertama dan yang kedua, patut segenap yang ada. Patut segenap yang ada, diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh hadir, patut dipermulia. Maharaja alam raya, lahir dari Maria, Tuhan yang telah menjadi serendah manusia, bagai roti yang sorgawi, memberikan dirinya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang telah menjadi manusia adalah Tuhan yang dengan segala kerendahan hatinya hadir di tengah-tengah kami yang sebenarnya tidak layak untuk menerima kasih dan karunia-Mu. Tapi kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih dan kelemah lembutan. Biarlah hari ini juga Tuhan patut bagi kami untuk menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan ya Tuhan pembacaan firman Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka bilangan 4 ayat 9 sampai 14. Bilangan pasal 4 ayat 9 sampai 14, bilangan pasal 4 ayat 9 sampai 14 akan menjadi bacaan kita. Bilangan pasal 4 ayat 9 sampai 14, dengarkanlah sabda Tuhan. Lalu mereka harus mengambil sehelai kain ungu tua dan menundungkannya kepada kandil untuk penerangan dengan lampu-lampunya, sepit-sepit dan penadah-penadahnya, dan segala perkakas minyaknya yang dipakai untuk mengurus kandil itu. Dan mereka harus meletakkannya dengan segala perkakasnya ke atas tudung dari kulit lumba-lumba dan meletakkannya di atas usungan. Di atas mezbah dari emas itu mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung-tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. Lalu mereka harus mengambil segala perkakas yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, meletakkannya di atas sehelai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian meletakkannya di atas usungan, dan mereka harus membersihkan mezbah itu dari abu, lalu membentangkan sehelai kain ungu muda di atasnya. Sesudah itu meletakkan di atas segala perkakasnya, yakni dipakai untuk mengurusnya, yakni perbaraan, garpu, penyodok, bokor, penyiraman, segala perkakas mezbah itu, dan di atasnya mereka harus membentangkan tutup dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. Salah satu konsep yang keliru adalah yang tersebar luas di banyak anak Tuhan, yang seringkali kita menyisakan, bukan menyisihkan. Baik itu dalam ketika kita memberikan persembahan maupun juga memberikan pelayanan. Aduh, maaf ya, saya belum ada waktu. Aduh, maaf ya, saya belum sempat. Jadi kadang sisa, bukan sisih. Kalau sisih itu kan berarti kita menyiapkan khusus dari awal. Kita udah menyiapkan waktu untuk melayani Tuhan, untuk memberikan persembahan itu, kita udah sediakan. Berapapun itu.
Tuhan gak pernah lihat jumlah yang pasti ada gitu kita kasih sebagai bentuk syukur kita. Kecil pun gak masalah, lebih baik kecil daripada gak sama sekali, termasuk buat pelayanan juga. Jadi jangan membayangkan, oh berarti saya harus jadi penatua, jadi pengurus komisi. Enggak, hadir aja kegiatan itu udah menyisihkan apa yang Tuhan sudah kasih. Banyak kita dikasih 24 jam seminggu, setahun, tapi kita masa sih gak bisa memberikan. Nah, dalam bacaan hari ini juga kita bisa melihat bagaimana seriusnya Allah menuntut manusia untuk hidup baginya. Walaupun sebenarnya Tuhan tuh gak butuh sumbangsi kita, tapi Tuhan menuntut kita karena Tuhan sudah berjanji dengan manusia. Jadi kenapa Tuhan menuntut kita? Karena Tuhan sudah ada perjanjian dengan manusia, sudah dari Adam, sudah dari Abraham. Sehingga Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan, Tuhan juga menuntut dong. Dari perjanjian itu kan dua arah, bukan satu arah. Nah, kita bisa lihat bagaimana seriusnya Allah tuh dengan menuntut haknya, yakni anak sulung Israel, yang kemudian berubah menjadi digantikan oleh orang-orang Lewi dan persembahan penebusan. Jadi mereka tidak perlu lagi mengorbankan anak sulungnya seperti dulu kejadian di Mesir, di mana orang-orang Mesir yang tidak memberikan tanda itu. Mereka sudah tidak perlu melakukan hal seperti itu lagi. Tapi dengan orang Lewi hadir memberikan persembahan, itu sudah menjadi wakilnya umat, sehingga umat diminta untuk membawa itu. Dan begitu pula dengan perawatan barang-barang tadi yang dalam bacaan kita baca itu adalah bagaimana penggunaan barang-barang itu harus dirawat betul-betul dengan kesungguhan, bukan hanya ketika kita ada maunya, aduh karena saya mau ditebus dosanya saya korbankan, tapi peralatan bait Allah lagi saya bersihin. Jadi betul-betul harus diurus dengan baik. Jadi mendahulukan Tuhan. Jadi umat melalui suku Lewi diminta untuk mendahulukan Tuhan, mempersembahkan yang pertama, menyisihkan bukan menyisakan, dan diminta keseriusan ketika memberikan untuk Tuhan. Karena Tuhan gak minta kita semuanya kok. Kalau kita mau kasih semua ya gak apa-apa, tapi Tuhan gak menuntut kok, kecil pun. Tapi kita serius, karena kita udah janji sama Tuhan. Tuhan janji sama kita janji sama Tuhan. Tuhan juga sebenarnya gak butuh kita, tapi karena sudah berelasi dengan kita, maka Tuhan memberi, kita juga sebagai pihak kedua yang membawa perjanjian itu juga harus memenuhi apa yang sudah kita janjikan sama Tuhan. Ya, anggaplah setidaknya kita semua yang sudah mengaku percaya atau dibaptis dewasa kan udah berjanji memberikan hidup kita buat Tuhan. Tapi pertanyaannya, coba lihat, di semua gereja rasanya masih banyak orang-orang yang bahkan jangankan pelayanan deh, ikut kegiatan gereja aja belum tentu. Padahal udah janji di hadapan Tuhan. Jadi ibaratnya kalau nuntut janji Tuhan mau, tapi kalau dituntut janji sama Tuhan enggak. Sehingga mari sama-sama hari ini kita mau belajar. Kita gak cuma nuntut Tuhan lewat doa, tapi kita juga memenuhi janji kepada Tuhan. Memberikan waktu kita, memberikan hati kita, mengorbankan hati kita. Waduh, saya harus lebih sabar hari ini menghadapi orang-orang, menghadapi pelanggan, teman kerja, menghadapi keluarga, teman gereja. Itu juga bagian dari persembahan kita. Persembahan materi, tenaga, waktu, dan hidup kita. 4 persembahan itu sebagai orang GKI harus kita penuhi. Dan itu janji kita sama Tuhan. Jangan sampai ada kata terlambat, kita udah gak bisa lagi lakukan itu, baru kita nyesal. Jangan sampai. Selagi kita masih hidup, berikan yang bisa kita berikan kepada Tuhan sebagai bentuk bagian dari perjanjian kita dengan Tuhan, untuk menghargai Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini belajar dari firman-Mu tentang bagaimana kami harus menyisihkan bukan menyisakan. Karena kami sudah berjanji sama Tuhan, Tuhan juga sudah berjanji dengan kami memberikan penyertaan dan keselamatan. Kami juga di satu ujung sisi perjanjian itu, kami juga harus menjalankan kewajiban kami, memberikan persembahan bukan cuma materi, terlebih waktu, tenaga, dan juga hidup kami untuk Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.